Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat rehat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 30 Juni 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, kami bersyukur buat hidup yang Engkau masih anugerahkan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, bukalah pikiran kami, hati kami, dan biar firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 9 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan menyediakan puang umpadene. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, keintiman dengan Tuhan membuat manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kehidupan. Hal ini menjadi nampak dalam sikap yang tidak terikat pada apapun, bahkan apa yang paling dianggap berharga. Inilah iman Abraham, seorang bapa yang telah menjadi saksi iman sejak purbakala. Dalam menjawab perintah Tuhan, Abraham tiba pada momen kritis di mana Ishak harus dibunuh sehingga ibadah korban bisa dilakukan. Mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk akal ini? Bacaan kemarin sudah jelas, Allah mencoba Abraham dalam Kejadian 22 ayat 1. Mencoba di sini dalam arti menguji, yakni menguji iman Abraham.
Yang paling mengherankan adalah respon Abraham, di mana dia menjalaninya tanpa keraguan. Di dalam ayat 10, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tentu sikap ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau spontanitas, melainkan sebuah sikap yang lahir dari iman Abraham yang sepenuhnya sadar bahwa hidupnya dan semua yang ia miliki berasal dari Allah, termasuk Ishak, sang anak tunggal yang dikasihinya. Jika Tuhan meminta, apa hak Abraham menahannya? Dalam hal ini, Abraham lolos ujian. Sampai-sampai 2 kali Allah melalui malaikatnya mengulang perkataan yang sama. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12 dan 16. Sebagai gantinya, Tuhan menyediakan domba jantan sehingga ibadah korban tetap dapat dilakukan. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan, terkadang kita menghadapi ujian-ujian iman dalam berbagai bentuk. Ada yang ringan, ada yang berat. Tidak jarang kita dituntut untuk kehilangan atau merelakan apa yang berharga yang kita miliki demi tetap beriman. Dalam situasi demikian, keputusan apa yang kita ambil? Bagi orang yang tidak kehilangan iman dalam situasi apapun, kepadanya berkat Tuhan akan disediakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tetap beriman teguh kepadamu, seperti Abraham yang memiliki iman yang sungguh teguh kepadamu, berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa, hadirlah di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di Jemaat Tangerang ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Sakbara, berkati dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam penggembalaannya. Berkati juga setiap majelis yang ada di sana, para pekerja, para pelayan-pelayan-Mu, setiap umat-Mu. Dan biarlah kami semua ya Tuhan, Engkau tetap pelihara. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Kaulah penolong kami dalam setiap ujian-ujian tantangan yang kami hadapi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang menguatkan iman kami, Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Dalam setiap pergumulan Tuhan Engkau menolong. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat beri kelegaan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang terikat Tuhan lepaskan, bebaskan mereka. Bahkan mereka yang mensyukuri ulang tahun, keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu hidup dan kehidupan kami. Engkau tahu yang terbaik buat kami, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.